Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat ya, puji Tuhan. Semua sehat. Ada yang tidak hadir? Oh, dia kemana? Oke. Baru semua sudah siap hari ini untuk mengikuti pelajaran? Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus. Nah, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita mengawali pelajaran kita dengan berdoa. Nah, sebelum kita berdoa, ada yang siap untuk memimpin kita? Oke, terima kasih. Siap, Maya. Silakan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Maya sudah pimpin kita dalam berdoa. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu Guru mau cek dulu kehadirannya yang tidak hadir tadi ya. Oke, Maya, Budi, Anggi. Oh, Anggi yang tidak hadir ya, dia kemana? Oke, semoga minggu depan dia hadir lagi ya. Yasinta. Oke, terima kasih. Semua sudah hadir. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, langkah baiknya kalau kita punya kesepakatan. Nah, ada kesepakatan kita yang harus kita sepakati. Bagaimana? Semua setuju? Oke. Yang pertama itu, selama pembelajaran hanya 1 kali minta izin keluar dari kelas. Baik, setuju ya? Oke, terima kasih. Sekarang, sebelum kita mengetahui apa yang akan kita pelajari hari ini, maka ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah kita belajar pada hari ini. Nanti kamu harus tahu bagaimana untuk menjelaskan pengalaman ketika diberi tugas, dan kamu juga nanti harus mampu memahami makna tugas perutusan sebagai murid Yesus yang terdapat dalam teks Injil Matius 8 ayat 16 sampai 20, dan mampu memahami tujuan Yesus memberikan mandat atau tugas perutusan dan menjelaskan sikap para murid ketika diberi utusan dan menunjukkan dan mewujudkan perutusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan kamu lihat ada profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa bacakan? A. Ya, beriman dan bertakwa. Kita harus memahami dan menerapkan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari. B. Apa? Ya, berkepedulian sosial. Bagaimana kita mempraktikkan nilai-nilai kasih dan kepedulian terhadap sesama. Baik, kita lanjut. Pemahaman bermakna. Mau memahami bahwa panggilan sebagai murid Yesus mencakup pengembangan karakter dan tindakan yang mencerminkan ajarannya. Kedua, menyadari pentingnya penerapan ajaran Yesus dalam interaksi sosial dan tanggung jawab pribadi. Nah, pemahaman pemantik. Apa saja tugas dan tanggung jawab utama sebagai murid Yesus? Ada yang tahu? Tugas dan tanggung jawab utama sebagai murid Yesus. Ya, Sinta. Oke, tugas itu harus rajin berdoa. Apalagi? Ya, ikut berpartisipasi dalam kegiatan gereja. Masih ada?
Ya, intinya rajin baca kitab suci. Yang kedua, bagaimana cara Anda menerapkan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang bisa? Ya, caranya pasti kita harus rajin berdoa setiap saat. Rajin ke gereja. Nah, ada yang rajin ke gereja setiap hari Minggu? Nah, luar biasa Udi, terima kasih. Bagaimana? Selalu ambil bagian dalam gereja? Oh, luar biasa. Ikut PPA ya, Putra Putri Altar. Ya, kita kasih aplaus. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Nah, pertanyaan ketiga. Mengapa penting untuk menerapkan ajaran Yesus dalam kehidupan sosial kita? Nah, mengapa penting harus diterapkan? Oke, bahwa karena kita harus menjadi teladan bagi orang lain dan kita meyakini bahwa iman yang kita yakini tidak hanya dalam teori tetapi kita harus mencerminkan di dalam tindakan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat pelajaran kita waktu minggu lalu? Andreas, ya, Yesus memanggil murid-muridnya bahwa dalam berbagai pengajaran Yesus menyampaikan beberapa persyaratan bahwa setiap orang yang mengikuti aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Bahwa orang yang mau mengikuti Yesus harus mengambil sikap yang mantap, selalu siap untuk mengikuti Yesus dan kita harus punya konsekuensi bahwa karena kita sudah memilih mengikuti Yesus, maka kita harus ikut untuk berpartisipasi dalam ambil bagian. Nah, bahwa sebagai seseorang diberi tugas berarti dia dipercaya untuk melaksanakan tugas tersebut. Dia juga diyakini dapat melaksanakan tugas itu. Nah, kita sebagai murid-murid Yesus juga diberi tugas, maka tugas itulah yang kita sebut dengan perutusan kita sebagai murid-murid Yesus. Nah, pada kesempatan hari ini karena kita sudah tahu materi kita pada hari ini itu tugas sebagai murid-murid, tugas perutusan murid-murid Yesus. Nah, sekarang anak-anak, silakan mengamati gambar yang ada di depan. Ibu guru tayangkan ini. Ada 3 gambar. Silakan kamu lihat. Gambar pertama itu sedang ikut lomba pidato. Gambar kedua itu sedang ikut cerdas cermat. Dan yang ketiga itu sedang terima piala. Nah, setelah kamu amati gambar ketiga gambar ini ada pertanyaan. Pertama, bagaimana perasaan kalian seandainya kamu terpilih mewakili sekolah menjadi peserta dalam lomba? Ayo, ada yang pernah ikut lomba? Ya, pasti merasa bangga, senang karena sudah terpilih. Kedua, apa yang kalian persiapkan untuk menghadapi tugas tersebut? Ya, pasti persiapkan kesehatan, mental. Terus ketiga, apa yang kalian lakukan selama mengikuti lomba? Ya, pasti selalu persiapkan diri dengan baik, belajar dengan baik, dan bertanggung jawab. Terus, bagaimana perasaan kalian jika meraih juara dalam lomba itu? Ya, pasti merasa bangga, ada kebanggaan tersendiri jika kita mendapatkan piala atau juara. Oke, bahwa setiap orang pernah merasakan diutus untuk melakukan tugas tertentu oleh pimpinannya. Nah, kita sebagai murid
tentu merasa bangga ketika dipilih dan diutus untuk mewakili sekolah, melakukan hal-hal yang baik seperti lomba paduan suara, cerdas cermat, menyanyi, solo, ikut olahraga, dan sebagainya. Nah, tanggung jawab sebagai orang yang dipilih dan diutus adalah berjuang mempersiapkan diri dan mempersiapkan hasil yang terbaik. Dan yang keempat, bahwa ada kebanggaan dan kegembiraan tersendiri jika mendapatkan hasil yang terbaik dalam melakukan tugas tersebut. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan membaca dan mendalami teks kedua kitab suci. Silakan kamu lihat yang guru tayangkan ini. Ada yang bawa kitab suci? Oke, terima kasih yang bawa kitab suci. Silakan buka kitab sucinya dari Injil Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Nah, nanti kita bergiliran baca satu orang satu ayat. Ya, lanjut. Injil Matius 8 ayat 16 sampai 20. Lanjut yang belum. Oke. Nah, setelah kalian baca, kamu sudah pahami, sudah tahu, sudah pernah baca. Oke, baik, terima kasih. Silakan kamu gabung dalam kelompok. Kita bagi kelompok. Satu kelompok itu ada 2 orang. Ya, 2 orang. Jadi, satu kelompok kita bagi 5 kelompok ya. Oke, terima kasih. Kita bagi kelompok, silakan kamu gabung dalam kelompok dan mengerjakan tugas. Nanti Bu Guru bagikan ke lembaran LKPD yang Bu Guru sudah siapkan. Nah, ada pertanyaan. Pertama itu tuliskan tugas perutusan Yesus kepada para muridnya. Yang kedua, tuliskan apa yang jadi jaminan Yesus kepada muridnya dalam melaksanakan tugas perutusan tersebut. Nah, dalam Injil Lukas 10 ayat 3, Yesus berkata, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Menurut Anda, apa makna perkataan Yesus tersebut? Keempat, petunjuk apa yang diberikan Yesus kepada para murid dalam melaksanakan tugas perutusan? Nah, kelima, kamu sebagai murid Yesus jika mendapatkan tugas perutusan, bagaimana cara Anda untuk mewujudkan tugas perutusan tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sudah selesai. Oke, baik. Kita mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Silakan. Kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Dan kelompok 5. Oke, terima kasih. Semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri aplaus untuk semua sudah bertanggung jawab mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, dari tugas-tugas yang kamu sudah kerjakan, semuanya menjawab dengan baik, luar biasa. Maka mari kita simpulkan bahwa dalam Injil Matius 28 ayat 16-20 dengan jelas dikatakan bahwa para murid Yesus diberi mandat atau tugas perutusan dengan tujuan, yaitu yang pertama, pergi ke seluruh dunia. Yang kedua, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang ketiga, mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Yesus. Menjadi semua bangsa sebagai murid Yesus. Nah, itu ada 4 tugas perutusan yang diberikan Yesus dalam Matius 28. Nah, dalam Lukas 10 ayat 1-12 dinyatakan bahwa tugas murid Yesus adalah menyatakan damai sejahtera dan melakukan kebajikan dengan melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Nah,
Dalam Injil Lukas juga, Lukas 10 ayat 3, Yesus berkata, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala." Artinya, kita diutus di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang penuh dengan tantangan. Tugas perutusan yang kita terima dari Yesus mengandung resiko besar, penuh tantangan dan hambatan, baik dalam diri kita, dari luar kita sendiri maupun di mana kita berada. Nah, Yesus memberikan jaminan kepada kita seperti tertuang dalam Matius 28 ayat 20, yaitu Yesus berjanji untuk tetap setia menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, lanjut. Ada beberapa petunjuk yang harus dipatuhi oleh murid Yesus dalam melaksanakan tugas perutusan mereka. Ada 5. Yang pertama, para murid tidak boleh memilih-milih di mana dan kepada siapa mereka mewartakan kerajaan Allah. Yang kedua, para murid tidak boleh membawa bekal atau harta. Ketiga, mengucapkan salam damai di rumah-rumah orang yang akan dimasuki. Keempat, menyembuhkan orang-orang sakit yang dijumpai. Kelima, memperingatkan orang-orang yang menolak mereka. Nah, kita sebagai murid Yesus, terlebih anak-anakku, mendapatkan tugas perutusan tersebut. Nah, apa yang dapat kita wujudkan dalam berbagai aktivitas? Oke, yang pertama itu, tadi itu ada yang ikut menjadi putra-putri altar. Nah, menjadi anggota KOR, Mazmur, lektor, doa umat, dan dirjen. Ketiga, aktif mengikuti pendalaman kitab suci, mengikuti pendalaman masa Advent dan masa Prapaskah, menjadi pendamping sekami, terlibat dalam karya pelayanan sosial seperti mengunjungi panti asuhan atau panti ureda, mengumpulkan dana untuk membantu yang kurang beruntung, serta mengunjungi teman yang sedang sakit atau sedang berduka. Oke, baik. Kita akan menutup pelajaran kita dengan refleksi dan aksi. Nah, Ibu Guru mau tanya dalam refleksi ini, bagian mana yang paling kamu sukai dari kegiatan kita hari ini? Dalam pelajaran tentang tugas perutusan murid Yesus. Oke, baik, kita kasih aplaus. Ya. Terus yang kedua, apa yang tidak kamu sukai selama kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, syukurlah semua senang ya. Tidak ada yang tidak suka, semua senang dan tertarik untuk pelajaran perutusan murid Yesus. Nah, sekarang kita akan membuat aksi. Bahwa kamu membuat Ibu Guru kasih tugas untuk 1 minggu ke depan ini, kalian benar-benar mewujudkan tugas sebagai murid Yesus dalam kehidupan sehari-hari dengan menuliskan 1 aksi yang telah kamu lakukan selama 1 minggu ke depan. Kamu tulis di buku jurnal apa yang kamu sedang lakukan, apakah ikut PPA atau ambil bagian di gereja dalam pemazmur atau ikut KOR atau latihan menyanyi pemazmur, itu kamu tulis di buku. Atau ada yang ikut sembahyang ya, kamu tulis dan harus dikasih tanda tangan orang tua. Nanti minggu depan Ibu Guru periksa ya. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan sebuah doa. Tetapi sebelum kita tutup dalam doa, minggu depan juga kita akan melanjutkan materi tentang sengsara dan wafat Yesus. Jadi kamu siapkan buku, catatan, fisik, semua harus datang ke sekolah ya. Jangan lagi ada yang tidak datang. Karena itu sebagai tanggung jawab kita sebagai anak
sekolah, harus rajin datang ke sekolah. Maka kamu harus siap. Oke, lanjut. Siapa yang siap doa? Ya, Budi, silakan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.